Banjir di Desa Pintu Padang, Kabupaten Padang Lawas, 9 rumah dan bangunan rusak parah. Gaji tak sesuai UMK, puluhan buruh di Medan demo unjuk rasa. Eporus HKI resmikan gedung musik Panti Asuhan Zarfat di Simalungun. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, bencana banjir bandang terjadi di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, 9 rumah dan bangunan rusak parah. Beginilah kondisi pasca banjir bandang yang terjadi di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sedikitnya 9 rumah rusak parah dan 2 unit mobil terendam air lumpur. Akibat banjir bandang yang terjadi, sebagian warga yang terdampak terpaksa diungsikan ke posko dan rumah keluarga terdekat. Untuk saat ini warga bersama tim sedang melakukan pembersihan material sisa banjir. Kepala Desa Pintu Padang menjelaskan, banjir bandang terjadi pada Jumat malam lalu. Saat itu kondisi cuaca sedang hujan deras dan mengakibatkan air dari hulu sungai Batang Taris meluap sehingga menyebabkan banjir bandang. Ya, dari unsurnya itu di Sungai Batang Taris. Yang dirusaknya itu rumah hanyut itu, ya kan maksudnya dari titik pertapakan rumah ya, yang hanyut 6 unit. Ada 6 rumah yang hanyut, Pak, ya? Iya, jadi yang rusak berat ya 2 unit. Ada korban jiwa, Pak? Iya, nggak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Padang Lawas, pemirsa, perusahaan pabrik kelapa sawit PT Giga Putra Nusantara yang beroperasi di daerah Kecamatan Aik Nabara Barumun diduga sering melakukan pembuangan limbah pabrik ke Sungai Aik Torop dan Sungai Barumun. Atas hal tersebut, Masap menuntut agar perusahaan bertanggung jawab atas kebocoran limbah pabrik kepada masyarakat sekitar perusahaan. Massa yang tergabung dalam Forum Kesatuan Mahasiswa Pemuda Reformasi Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar perusahaan pabrik kelapa sawit PT Giga Putra Nusantara bertanggung jawab atas dugaan terjadinya kebocoran limbah pabrik terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Kebocoran limbah pabrik diduga sering terjadi, di mana limbah pabrik tersebut mencemari Sungai Aik Torop dan Sungai Barumun. Sedangkan sungai tersebut selama ini digunakan masyarakat sehari-hari untuk mandi, bahkan untuk air minum. Kebocoran limbah pabrik kelapa sawit PT GPN mengakibatkan banyak ikan sungai mati karena keracunan limbah. Sehingga massa yang tergabung dalam FKMPRI menuntut agar perusahaan PT GPN melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar dengan menyalurkan corporate social responsibility. Menurut Ketua Aksi dari FKMPRI Ahmad Baringin Siregar, meminta agar perusahaan pabrik kelapa sawit PT GPN bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat sering terjadinya kebocoran limbah pabrik yang merugikan masyarakat sekitar perusahaan. Kita di sini untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terkena dampak negatif dari pabrik PT Giga Putra Nusantara ini, Bang. Yang menjadi tuntutannya apa, Bang? Kita menuntut CSR dari PT Giga terhadap masyarakat, kepada masyarakat, terus apalagi terus untuk limbah kita, Bang. Limbah yang bocor kemarin itu sangat merugikan masyarakat sekitar karena banyak ikan yang mati dan air itu juga adalah tempat masyarakat untuk mengambil air minum sama mandi, Bang. Menuntut agar pihak PT Giga Putra Nusantara ini secepatnya mengeluarkan CSR maupun untuk menanggung-jawabi limbah tersebut. Sementara itu, dari perusahaan PT GPN, Alexander menjelaskan bahwa saat ini perusahaan selama 3 tahun beroperasi terus-menerus mengalami kerugian. Namun dalam hal pembinaan terhadap masyarakat sekitar, perusahaan tetap memberikan bantuan. Dirinya juga mengatakan, untuk permasalahan izin dan limbah, apabila memang terjadi kebocoran, masyarakat dapat melaporkan ke dinas terkait untuk memeriksa kondisi pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan.
Kita kan udah jelaskan secara gamblang, ya kan. Mereka menuntut masalah CSR perusahaan, dan saya udah jelaskan juga bahwasanya selama beroperasi perusahaan belum sama sekali atau belum pernah mencatatkan laba bersih. Namun tetap kami lakukan bantuan-bantuan secara spontanitas dalam hal kepemudaan, misalkan dalam hal bantuan perbaikan rumah ibadah ataupun keolahragaan, segala macam sosial budaya tetap kita perhatikan. Kemudian terkait izin usaha dan segala macam, kemudian terkait limbah kita punya dinas terkait dalam hal ini DLHK dan juga dinas perizinan. Makanya saya sampaikan, jika ada kejanggalan di sini, silakan laporkan ke dinas lingkungan hidup. Bersama-sama kita periksa di lapangan, bersama-sama juga kita periksa semua legalitas perusahaan agar sama-sama enak, sama-sama tahu kita seperti itu. Massa yang tergabung dalam FK MPRI di akhir unjuk rasa menyerahkan tuntutannya kepada pihak manajemen perusahaan PT GPN dan kemudian membubarkan diri. Arif Sregar melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, aksi perusakan hutan mangrove di daerah pesisir pantai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kian mengkhawatirkan. Kini petugas melakukan pencarian para pelaku yang terlibat guna meminimalisir kerusakan hutan. Perusakan dan penebangan pohon bakau terjadi di daerah pesisir pantai Palu Sampah, Dusun Sukajadi, Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Para pelaku penebangan liar beraksi melakukan penebangan kayu bakau tersebut seakan tidak peduli akan kelestarian hutan. Pengurus kelompok tani dan masyarakat membuat laporan atas kejadian penebangan liar tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini polisi telah mengantongi identitas para pelaku penebangan liar pohon bakau. Menurut Rudi Sunarto, selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Mangrove Sukajadi Kelurahan Alur 2 Kecamatan Seilepan mengatakan, penebangan kayu bakau ini diduga dilakukan pada malam hari. Tadi baru survei karena dapat kita ngecek siang, orang tuh main malam ini. Iya. Jadi mohonlah pemerintah bantu kami. Untuk penguasai hutan ini Pak ya. Kalau nggak mereka yang backup kami di belakang siapa? Supaya lestari hutan ini Pak. Supaya lestari hutan kita nih. Kalau kami aja mungkin segitulah daya mampu kami mempertahankannya. Ini main malam udah ini. Di depan hal lebih parah lagi Pak. Jadi harapan Bapak gimana tuh Pak? Tolong pemerintah bantu kami nelayan supaya dia susah. Memantau, membantu kami menjaga hutan kita yang ada. Kalau nggak kita siapa lagi? Harapan kami. Saya berharap kali seluruh anggota kelompok kami pun berharap bantu kami untuk mempertahankan hutan kita yang ada. Karena nggak sedikit waktu loh nunggu bakau ini gede, bukan mudah untuk bisa segini besar jadinya. Untuk kelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir pantai dan perkembangbiakan biota laut yang ada, masyarakat sangat berharap agar para pelaku perusakan dan penebangan pohon bakau tersebut segera ditangkap. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, upah gaji diturunkan serta jam kerja dikurangi sejak awal pandemi COVID-19. Puluhan pekerja pabrik di Kota Medan berunjuk rasa di depan pabrik perusahaan minta upah sesuai UMK Kota Medan. Puluhan pekerja pabrik PT Era Karya Jatayumas melakukan aksi unjuk rasa di depan pabrik yang berada di Jalan Amal Luhur Medan, Sumatera Utara. Para pekerja berorasi menuntut perusahaan memberikan upah gaji mereka sesuai UMK Kota Medan yakni sebesar 3,3 juta rupiah. Bambang Wahyudiono selaku pimpinan aksi mengatakan pihaknya sejak awal pandemi sudah dikurangi jam kerjanya sehingga upah yang didapat di bawah UMK Kota Medan hanya sebesar 2,4 juta rupiah.
Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur besaran UMK berdasarkan Pergub untuk kabupaten kota di Kota Medan sebesar Rp3.329.867 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Para pekerja di perusahaan ini menuntut dan menagih hak-hak kami sebagai pekerja harian tetap untuk bisa menerima upah yang layak sebagaimana upah minimum yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Nasional, bahwa kami meminta kepada perusahaan untuk memberikan upah minimum kami sebesar Rp3.329.876 mengembalikan jam operasional kami seperti biasa, yakni dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, yang besaran upahnya dapat pula disesuaikan untuk itu. Apa itu? Pengurangan pendapatannya berapa persen, Bang? Dari 3.300.000 dapat saya dapat 2.400.000. Berapa itu? Sejak kapan tuh, Bang? Dari awal tahun. Sejak corona. Nah, kalau penjelasan dari perusahaan bagaimana, Bang? Katanya bangkrut. Tapi bangkrut apa bangkrut? Iya, barang masuk. Pabrik minyaknya jalan. Aksi damai ini dikawal ketat oleh satpam perusahaan yang berjaga di depan pintu masuk pabrik. Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan enggan memberikan komentar terkait aksi para buruh harian tetap ini. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Di samping itu pemirsa, sebuah video perundungan dua gadis berusia belasan tahun dianiaya oleh temannya sendiri di Kecamatan Medan Belawan viral di sejumlah media sosial. Diduga aksi perundungan ini akibat saling ejek di media sosial. Dalam rekaman video amatir yang direkam salah seorang remaja, terlihat sejumlah gadis berusia belasan tahun melakukan aksi kekerasan terhadap dua gadis lainnya yang merupakan temannya sendiri. Aksi perundungan terjadi pada Jumat sore lalu di kawasan bangunan Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Perselisihan gadis remaja ini diduga akibat saling ejek di sosial media Facebook hingga saling rebut pacar. Penganiayaan terhadap rekannya sendiri ini diakibatkan masih kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget. Video viral ini mendapatkan reaksi dari sejumlah orang tua. Para ibu rumah tangga yang melihat video tersebut pun meminta pihak terkait segera melaporkan pelaku perundungan ke orang tuanya. Seorang ibu lah, Bu. Miris, sedih lah, nengok anak kosannya itu posisinya anak aku. Ah ini udah hajar lah ini. Sampai hati kali. Iya kan? Jadi Bu, dengan harapannya Bu, dengan beredarnya video ini seperti apa Bu? Ya kalau bisa ya kasih tahu orang tuanya. Jangan seperti itu lagi, jangan di lingkungan sini. Tahu lah, Belawan ini kan memang udah dicap yang kayak mana-mana, jadi jangan buruk lagi lah. Ditanggapin lah sama kepling-keplingnya, orang tuanya. Dikasih tahu. Iya. Ibu ya. Kini polisi juga telah menerima laporan dari korban dan tengah mendatangi rumah pelaku perundungan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, ruas jalan lintas umum yang menghubungkan antara Kabupaten Nias Utara dengan Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara nyaris terputus akibat amblas. Akibat kejadian ini, para pengendara diminta untuk ekstra hati-hati saat melintasi jalan tersebut. Ruas jalan lintas umum di Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, nyaris putus akibat amblas sekitar 1,5 meter. Seperti diketahui, ruas jalan ini merupakan penghubung antara Kabupaten Nias Utara dengan Kota Gunung Sitoli dan sebaliknya. Amblasnya ruas jalan ini telah terjadi sejak sepekan lalu, di mana awalnya hanya retak di bagian ruas jalan saja, namun semakin hari, kondisi ruas jalan ini pun semakin parah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sejak beberapa hari sebelumnya hingga kini, masyarakat setempat secara swadaya menimbun ruas jalan yang patah agar para pengendara tetap dapat melintasi jalan tersebut. Menurut Kepala Desa Hilimbosi Fatia Rozega, amblasnya ruas jalan ini akibat faktor alam karena berdekatan dengan aliran sungai. Bahkan daerah ini pun merupakan daerah rawan bencana longsor. Oleh karenanya, pengendara pun diminta untuk ekstra hati-hati saat melintasi ruas jalan ini. Dan khusus truk bertonase berat, untuk sementara diharapkan tidak melintas jalur ini sebelum adanya penanganan serius dari pemerintah setempat. Ini ambruk seminggu yang lalu
dan makin lama makin menurun dia. Kita buat laporan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Nias. Nias Utara maksudnya Pak? Nias Utara, khususnya di PUPR. Karena ruas jalan ini sudah rusak, apakah ada jalan alternatif selain ini Pak Kades untuk melalui antar dua kabupaten ini, kota dengan Nias Utara Pak Kades? Memang ada, tapi sekitar 2 km. Tapi biayanya di situ ada jembatan, ada gorong-gorong dan sebagainya. Artinya jalan alternatif itu masih belum difungsikan sama sekali sampai saat ini Pak Kades ya? Belum. Karena yang didanai dari dana desa sebelumnya. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pucuk pimpinan HKI Eporus Pahala Huta Barat meresmikan gedung musik Panti Asuhan Zarfat yang bertempat di Basampuran di Jalan Parapat, Kecamatan Jorlang Hantaran, Kabupaten Simalungun. Bertempat di Basampuran Jalan Parapat, Kecamatan Jorlang Hantaran, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, gedung musik Panti Asuhan Zarfat diresmikan. Peresmian gedung musik Panti Asuhan Zarfat ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti gedung. Gedung musik berukuran 10 x 13 meter ini dilengkapi alat-alat musik dengan harapan nantinya sebagai prasarana para anak-anak panti untuk mengembangkan talenta dan bakat musik dalam memuliakan nama Tuhan. Pucuk pimpinan Huria Kristen Indonesia Eporus Pahala Huta Barat dalam hal ini mengatakan adanya fasilitas ruangan yang baik dan terbuka untuk umum agar dimanfaatkan dengan baik. Eporus juga mengucapkan terima kasih kepada donatur serta Bupati Simalungun JR Saragi yang sudah memberikan bantuan sehingga saat ini Panti Asuhan Zarfat resmi memiliki gedung dan alat-alat musik. Dengan diresmikannya gedung musik di Zarfat ini, harapan kami anak-anak Zarfat semakin bergiat belajar dan mereka semangat terbuka untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan anak-anak juga tidak terlalu bebas lagi ke luar sana karena sudah ada tempat pelatihan untuk mereka, dan setelah mereka nanti dewasa mereka keluar dari Panti Asuhan Zarfat untuk mencari nafkah mereka masing-masing. Mungkin nanti mereka itu berserat, mereka sudah mempunyai kemampuan tersendiri baik di gereja baik di masyarakat, karena musik itu bukan hanya dipergunakan di gereja tetapi musik itu dipergunakan di semua bidang, ya, baik di bidang usaha apapun itu. Jadi mereka diperlengkapi di Panti Asuhan Zarfat ini. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sumatera Utara terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, petugas gabungan dari pemerintah Kota Pematang Siantar patroli di sejumlah tempat keramaian. Menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, petugas gabungan pemerintah Kota Pematang Siantar mulai menyisir objek vital yang menimbulkan keramaian. Patroli dilakukan secara rutin pada jam-jam yang sudah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, di mana Kota Pematang Siantar berada di zona orange. PPKM diberlakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar pada kurun waktu 14 hari dan dilakukan secara persuasif. Masyarakat dan pemilik usaha dihimbau untuk taat protokol kesehatan dan mengikuti jam operasional yang ditetapkan. Sosialisasi dan teguran dilakukan secara rutin kepada masyarakat dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Giat malam ini kita melakukan kegiatan penindakan terhadap knalpot gol. Ya. Berikut anak-anak muda yang balapan atau balapan liar di Jalan Stopo Merdeka ini. Ya. Selain razia ada kita sosialisasi tentang prokes. Sebelum
daripada kegiatan penindakan melakukan kegiatan prokes dulu PPKM. Iya. Malam ini bersama unsur TNI, Polri, berikut ada pemerintah kota. Rutin kita lakukan itu, Komandan. Kita akan lakukan setiap penindakan atau malam minggu, setiap malam Sabtu, malam-malam yang jadi atensi lah. Dan untuk hasil tangkapan di mengenai dan Kami lakukan penindakan kalau pelanggaran berkaitan dengan knalpot law, kami lakukan penindakan tilang. Iya. Berkaitan dengan PPKM, kami lakukan himbauan. Siap. Di masa 2 minggu ini akan dibuat posko kelurahan dan kecamatan guna mengawasi pelaksanaan PPKM dengan melibatkan TNI dan Polri. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.